Jadi dulunya agak sembarangan gitu ya? Agak sembarangan, makan saya juga sembarangan. Di luar tuh mungkin kita dengan di luar begini pun kita di sekitaran kita udah ada virus corona nih, atau ternyata di rumah kita itu udah ada virus corona. Ya terus apa? Dia bisa ngasih solusi apa? Ada istilah tentang hidup berdamai dengan COVID-19, dengan Corona. Salah satunya Pak Jokowi juga menyebut, ayo kita hidup damai bersama COVID-19. Menurut kamu itu artinya apa sih? Pagi ini saya ketemu dengan seorang anak muda yang kelihatannya ini mirip Dilan ini. Orangnya ganteng juga ini. Mirip Dilan, KB keberapa nih? Ini lagi terus minum air nih, habis ngapain nih tadi nih? Habis goes. Oh goes Ya, gitu. dari jam 6 udah keluar sebenarnya. Jam 6 tadi udah sarapan belum? Ini belum, makanya saya sarapan Oh sekarang. sekarang mau sarapan. Namanya siapa mas? Nama saya Yoko. Lengkapnya? Saya Haryoko. Yoko Haryoko. Enggak, saya Haryoko Wiharjo. Saya dari Jogja. Halo. Oh jadi dipanggilnya Yoko. Iya. Bukan Iya, nggak Yoko. apa- bukan Yoko Ono ya, bukan Yoko Jepang. Saya Jawa Tulen. Saya Jawa Tulen. Tapi pernah dengar lagu-lagunya Yoko Ono atau The Beatles nggak? Saya penyuka lagu lama sih. Pasti pernah. Ini anak zaman now ini senangnya yang lama-lama nih. Iya, saya lagu The Beatles, Sting, kayak gitu. Oh gitu. Kalau lagu Indonesia atau penyanyi Indonesia siapa favoritnya? Penyanyi Indo saya lebih suka denger Ari Reda. Kalau misalnya mendengarkan musiknya Didi Kempot bagaimana? Oh, suka dong. Saya kan juga sobat ambiar nih. Oh gitu. Iya. Apakah pernah mengalami broken heart atau patah hati? Ya biasalah anak muda. Oh pernah. Berarti. Nah kemarin nggak mudik. Enggak kan, kita nggak boleh mudik ya. Setuju ya dengan aturan bahwa nggak boleh mudik selama corona ini? Setuju sih, sejauh ini saya tetap setuju sih, karena emang ya gimana, emang lagi kondisi belum menentu, belum vaksin juga belum nemu, ya udahlah kita ikutin pemerintah aja lah. Seperti itu ya. Nah sekarang kan setelah ada lockdown di beberapa negara akibat dari COVID-19 ini, ada juga yang melakukan PSBB seperti Indonesia gitu ya. Nah akhirnya akan ada relaksasi nih. Beberapa negara sudah melakukan. Beberapa negara udah ya Ya, relaksasi ya. sudah buka lockdownnya malah kan gitu. Nah kemudian ada yang namanya new normal. Katanya nanti akan ada tatanan baru yang disebut dengan new normal. Menurut Mas Yoko, yang dimaksud dengan new normal itu apa sih setelah ada corona ini? Kebiasaan baru ya, modifikasi dari hal-hal yang udah lama kita lakuin sih menurut saya. New normal adalah modifikasi dari hal-hal baru, hal-hal lama aja sebenarnya. Sudah siap belum Mak, dengan new normal ini? Mau nggak mau. Kalau saya mau nggak mau ya. Kayaknya Terus, emang kayak gimana? sekarang kan kita vaksin belum ada, terus ya ekonomi harus tetap jalan. Kayaknya emang kita nggak punya pilihan banyak. New normal harus, kalau buat saya sih emang ya itu pilihan. Kita nggak bisa terus-terusan lockdown kayak gitu. Ya, di Indonesia kan nggak ada lockdown, adanya Iya, PSBB ya. PSBB. Nah, bahkan PSBB pun juga udah terpengaruh kan, banyak kan. Nggak cuma yang kita lihat di luar kayak kafe-kafe, mall yang tutup loh. Itu kan banyak banget tuh sektor usaha. Katanya tujuannya new normal ini adalah juga untuk membuat ekonomi bangkit lagi gitu ya.
menurut kamu itu bakal efektif nggak dengan new normal ini? Kan ada banyak aturan juga nantinya. Saya belum tahu sih aturan secara detail ya. Maksudnya dengan new normal itu apa. Cuma kalau emang secara general kita harus tetap social distance, terus kita emang harus menjaga kebersihan, pakai masker, pakai hand sanitizer. Ya harusnya sih oke-oke aja sih. Jadi aturan basic dari PSBB seperti masker ya, cuci tangan dan sebagainya itu Mas Yoko akan tetap melakukannya setiap hari setelah new normal. Akan tetap melakukan sih. Ya nggak Kenapa? apa-apa sih, karena selama ini kita juga nggak peduli tentang kesehatan ya. Dengan adanya corona kayaknya kita emang harus lebih care ya. Jadi dulunya agak sembarangan gitu ya. Agak sembarangan, makan saya juga sembarangan. Nah setelah ada new normal, pola makan berubah nggak? Pola makan sebenarnya nggak berubah, cuma sumber makannya berubah. Karena selama ini makan di luar, jajan terus, ya sekarang jadi 50-50. Saya masak sendiri, kadang kalau emang terpaksa perlu beli makanan GoFood atau apapun itu ya. Jadi beli makanan online. Kadang iya, cuma sekarang lebih banyak masak. Ya saya dapat positifnya lah dari PSBB, saya bisa masak dadakan. Waduh, yang dibikin apa pertama? Gudeg atau ngerebus mie instan nih? Ngerebus mie instan doang. Dicampur apa aja tuh? Apa telur lah, yang paling basic lah. Nggak bikin mie nyemek gitu? Oh nggak bisa. Saya tetap bisanya yang basic aja. Basic aja. Tapi kalau ngerebus air gosong nggak? Oh enggak lah. Cuma saya ngerebus telur beberapa kali gosong, iya. Wah itu berarti nggak Udah dijaga. Iya. Nah menurut kamu ngerebus telur yang ideal itu berapa menit? Nggak tahu juga. Feeling aja lah, saya nggak pernah beli. Seperti itu. Ngomong-ngomong udah siap new normal belum? Saya siap. Nah, kita akan melihat juga kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya, dan juga beberapa gubernur di daerah ya, entah itu Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, mungkin juga Sumatera Utara. Menurut kamu, bagaimana sih penerapan PSBB selama ini di Indonesia? Terus terang aku nggak terlalu memperhatikan perkembangan PSBB ya. Saya lebih melihat ini aja, pertambahan jumlah corona aja. Tiap hari saya tetap cross check kayak Cluster maksudnya? langsung ke jumlah. Biasanya kan ke WHO ya. Saya cuma corona, saya cuma ngikutin itu doang. Kalau untuk perkembangan PSBB per daerah saya nggak terlalu ngikutin sih sebenarnya. Gimana? Ada perasaan khawatir, takut, was-was atau biasa aja nih dengan adanya? Pasti was-was, itu wajar lah. Nah kan ada sekarang istilah dari ada istilah tentang hidup berdamai dengan COVID-19, dengan Corona. Salah satunya Pak Jokowi juga menyebut, ayo kita hidup damai bersama COVID-19. Menurut kamu itu artinya apa sih? Hidup berdamai dengan COVID ya. Sebenarnya tuh mungkin kita emang ya sudah, kita harus tetap ngejalanin hidup dengan normal, dengan adaptasi baru, dengan modifikasi kebiasaan, dan emang kita nggak boleh berhenti, yang usaha tetap harus usaha. Ya itu namanya berdamai kan seperti itu ya, maksudnya kita nggak bisa terkungkung dalam rumah terus kita terlalu fobia dengan corona. Ini barangnya udah ada gitu loh. Di luar tuh mungkin kita dengan di luar begini pun kita di sekitaran kita udah ada virus corona nih, atau ternyata di rumah kita itu udah ada virus corona gitu. Virus corona udah menjalar ke seluruh dunia ya, maksudnya itu udah nggak ada gunanya kita terlalu fobia, takut, terus kita hanya berdiam diri. Nah kalau kita berdiam diri kan nggak semua orang bisa hidup, nggak semua orang kan. Jadi kita emang mau nggak mau harus berdamai. Kita harus, ya sudah, adanya begini, kita sambil nunggu vaksin, ya hidup harus tetap berjalan. Sabar nggak nunggu vaksinnya? Ya sabarlah, emang saya kan juga bukan orang kesehatan, bukan orang ahli seperti itu. Kan tinggal nunggu hasil. Belum dapat ya sudah, kan nggak ada yang bisa kita lakukan kan. Masa kita dengan belum ada vaksin kita berhenti berkarya atau apa, kan nggak bisa juga. Jadi tetap kreatif ya? Harus positive thinking, harus tetap dijaga sih. Nah,
ada juga tokoh ya yang mengatakan, atau beberapa orang ya yang mengatakan bahwa kita tuh sebenarnya nggak bisa loh hidup berdamai dengan COVID-19, dengan virus corona. Katanya itu justru berbahaya dan mematikan. Bagaimana respon Mas Yoko terhadap hal ini? Maksudnya aku nggak tahu ya, dia pandang berdamai itu gimana ya, si tokoh itu. Maksudnya dia nggak setuju intinya dengan pernyataan si Jokowi ya. Iya. Ya terus apa? Dia bisa ngasih solusi apa gitu? Kalau kita cuma kritik mah gampang banget gitu. Kita bisa dengan mudah nggak setuju dengan kebijakan berdamai dengan corona. Cuma ya lo bisa ngasih apa sih sebenarnya gitu? Kamu jangan cuma ngomong di media mas. Jangan-jangan ini tokohnya terkenal ya. Ya kamu bisa ngasih apa? Terus solusinya yang jelas lah, solusi sistematis gitu. Maksudnya kalau saya terbiasa dalam hal apapun kan harus sistematis, harus jelas apapun gitu. Ya udah, kamu bisa ngasih apa dengan pernyataanmu seperti itu? Jangan-jangan kamu cuma ngeritik doang. Ya itu sih buat aku useless ya, nggak ada gunanya juga sih, ngapain.